dari mulai 2022. Nah, paling tidak kita selalu dihadirkan dengan informasi-informasi tentang tokoh-tokoh yang elektabilitasnya naik turun. Jadi bukan cuma demam aja yang naik turun ya. Elektabilitas para tokoh juga naik dan salah satunya adalah Anies Baswedan. Nah, 5 lembaga survei yang ada yang sering melakukan survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 itu ada 3 nama. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Menteri Pertahanan yang sedang menjabat yaitu Prabowo Subianto. Nah, kita tidak akan membahas 2 nama yang terakhir, kita akan membahas pertama yang saya sebutkan, yaitu Anies Baswedan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Tarmizi Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Beliau ini asli Palembang. Asli Palembang ya? Asli Wong Kito Galo. Asli Wong Kito Galo. Pacar aku ngomong dikit-dikit. Jadi Pak Tarmizi ini dari Jabar Manis, Jawa Barat bersama Anies 2024. Tetapi tentu saja saya tidak dengan Pak Tarmizi saya, tapi juga dengan Kang Saiful Zaman, pemilik channel ini. Masya Allah. Allah Akbar. Tapi juga beliau sebagai salah satu inisiator dari Komando Menangkan Anies Baswedan. Gitu ya, Kang? Luar biasa. Itu buat yang di Indonesia secara keseluruhan. Iya. Tapi kalau buat orang Palembang, Ya. kepanjangannya beda lagi. Begitu Wong ya. Kita Kalau Papua beda lagi. Apa? Kita orang menangkan Kita orang Anies Baswedan. menangkan Anies Baswedan. Jadi Iya. sudah menasional ini. Mantap. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih itu Jabar Manis, apa itu komandan atau komando menangkan Anies Baswedan. Saya ke Pak Tarmizi dulu. Siap. Pak Tarmizi. Apa yang men-trigger, memicu ya dibuatnya relawan Jabar Manis ini? Pak Tarmizi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Jabar Manis, Jawa Barat bersama Anies Presiden. Amin. Amin. Jadi kalau latar belakang Jabar Manis ini karena kita ingin tokoh perubahan. Oke. Ingin perubahan di Indonesia. Perubahan tapi berkelanjutan. Tapi dimulai dari perubahan dulu. Ya, ya. Perubahannya itu adalah Anies Baswedan, presiden gitu. Dan kita melihat dari beberapa tokoh yang ada saat ini, insya Allah hanya Anies Baswedan yang merupakan harapan kita semua, harapan rakyat Indonesia. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Serta atas inisiatif. Dan prakarsa kami sendiri. Kami warga Jawa Barat. Yang tergabung dalam Jabar Manis. Jawa Barat bersama Anies 2024. Mendukung dengan sepenuh hati. Tokoh perubahan dunia. Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Sebagai calon presiden. Periode 2024-2029. Baswedan menuju Indonesia Manis. Indonesia bersama Anies Presiden 2024. Semanis senyuman Anies pada rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang memicu ya. Ya, yang kita memicu ingin perubahan. perubahan itu. Betul. Kenapa ingin perubahan, Pak Tarmizi? Ya kita melihat
kondisi saat ini ngurus minyak goreng aja kagak bisa gitu kan. Apalagi mau ngurus negara. Anies Baswedan sudah terbukti di Jakarta berprestasi, ya kan? Kita lihat Jakarta sekarang sudah beda. Betul. Seperti di luar negeri. Bangun JIS Jakarta International Stadium itu habis sekitar 4,4 triliun hanya dalam jangka waktu sekitar 2 tahun. 2,5 tahun lah, lebih kurang seperti itu. Itu adalah sukses, berhasil. Stadion terbaik di dunia. Kalah tuh Gelora Bung Karno gitu. Ya. Tapi apakah ini yang disampaikan tadi Pak Tarmizi sama dengan Kang Ipul melalui komandannya ini, Kang Ipul? Iya, tentu. Kalau kita melihat bahwa pemerintahan kita hari ini, 1 dekade terakhir lah ya, kita melihat adanya penanganan persoalan di kebangsaan, banyak yang tidak selesai, banyak yang carut marut gitu. Dan kita melihat tokohnya tidak menunjukkan kewibawaan, tidak menunjukkan pengayoman terhadap rakyatnya. Padahal ceritanya presidennya wong cilik gitu ya. Tapi kok wong ciliknya seperti yang ditinggalkan. Ya seperti yang Pak Tarmizi tadi sampaikan. Ini minyak langka aja nggak selesai-selesai. Kemarin kita lihat katanya Pak Jokowi itu sidak di daerah Jogja. Minyak ya ke market tradisional sama modern. Sama-sama langka. Dan presiden nggak bisa gitu. Nggak bisa menangani ini. Ini kan pertanyaan besar gitu. Berarti ada orang yang lebih kuat dari presiden ya. Iyalah, kalau presidennya tidak bisa mengendalikan kan berarti ada yang mengendalikan. Dan kita ingin ke depan itu tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Seorang pemimpin harus betul-betul mampu memegang tongkat komando penuh. Bukan sebagiannya diserahkan ke yang lain atau malah dikuasai sepenuhnya oleh pihak lain. Dan kita melihat sosok Pak Anies, sosok yang itu terbukti tadi di Jakarta sebagai etalase Indonesia. Saya kira JIS yang disebutkan barusan itu bahkan di luar janji kampanyenya. Ini kan kerennya luar biasa. Tapi yang lebih utama lagi adalah kalau Pak Tarmizi sebutkan rakyat hari ini butuh perubahan. Nah, perubahan yang paling terlihat jelas berbeda adalah dari sosok Pak Jokowi. Kan tentu kita melihatnya sebagai teori pendulum. Atau ada juga yang disebutnya sebagai tesis antitesis. Gitu. Nah, tesisnya Pak Jokowi kalau kita sandingkan dengan Pak Ganjar ya tidak jauh berbeda. Misalkan dengan Puan ya sama saja. 11-12 ya. Tapi kalau dengan Pak Anies saya kira itu sangat berbeda. Kemampuan bernarasinya, kemampuan menjelaskannya, kemampuan luar biasa lah. Saya melihat juga ini tanpa insya Allah tidak dipengaruhi oleh media-media mainstream ya, ketika para gubernur se-Indonesia kemudian juga para pejabat negara berkumpul di IKN ya, di titik nol pembangunan IKN, dan semua gubernur ini membawa tanah dan air dari berbagai titik, dari berbagai daerah, yang membuat saya surprise gitu loh. Kaget juga ketika Anies Baswedan membawa tanah dan air itu dari Kampung Akuarium. Beliau mengatakan bahwa tanah dari Kampung Akuarium ini sebagai simbol untuk menghadirkan bahwa pembangunan kota baru ini yang akan dijadikan ibu kota negara tentunya tidak memarginalkan rakyat kecil. Itu buat saya surprise. Betul. Beda, paling beda sendiri gitu loh. Tetapi saya tidak akan membahas di situnya. Perbedaan yang mencolok apalagi yang bisa diceritakan oleh Pak Tarmizi atau Kang Epul terkait Anies Baswedan ini? Iya, kalau saya tadi karena ada singgung pindah ibu kota ya. Kita tuh mau pindah ibu kota atau bangun kota. Itu kan hutan belantara ya. Kalau dikatakan pindah ibu kota, Kuala Lumpur ke Putrajaya, ya kan? Atau dari seperti era Pak Harto, rencana dari Jakarta pindah ke Jonggol. Jadi bukan hutan belantara. Ini kan hutan belantara, berarti membangun kota, bukan pindah ibu kota. Ini kan agak aneh gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ini insya Allah dengan Anies Baswedan jadi presiden, harapan-harapan rakyat, semuanya insya Allah sesuai dengan janji-janji yang telah dia tunaikan di Jakarta. Kita yakin Anies Baswedan itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Keadilan akan hadir, bukan seperti hari ini. Jadi hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terus tajam ke oposisi,
tumpul ke buzzer. Ya. Ini kan nggak benar kan gitu. Tapi insya Allah, coba kita lihat betapa Pak Anies itu kalau ada orang yang mengkritik nggak pernah dilaporkan ke polisi, nggak pernah juga dipenjarakan. Orang bebas, ini demokrasi. Bebas. Kalau kita tidak mau dikritik ya jangan jadi pemimpin. Pak Anies itu dikritik, dibully habis-habisan, tapi nggak ada yang jadi dilaporkan ke polisi. Beda dengan kalau kita lihat hari ini di Jakarta gitu ya. Pemimpin kita, pemimpin nasional kita dikit-dikit kan banyak yang masuk penjara dan lain sebagainya, yang nggak jelas hukumnya, hanya gara-gara bisa dikatakan apa kabar, sehat atau tidak, COVID atau tidak, 4 tahun tuh di penjara. Iya. Kang Ipul, apakah betul sosok Anies Baswedan ini adalah sosok yang punya karakteristik yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan? Ya, karena rakyat Indonesia hari ini kan sudah lelah dengan janji-janji politiknya yang tidak tertunaikan. Ada 11.000 triliun di kantong. Tidak impor beras, tidak impor, dan itu puluhan itu. Dan itu hampir tidak ada yang terpenuhi. Nah, sosok Pak Anies Baswedan menunjukkan hal yang sebaliknya. Semua janji politiknya terselesaikan. Mungkin 1-2 ada yang belum selesai, ya karena memang periode jabatannya pun belum selesai sampai Oktober nanti. Dan tapi dari situ saja sudah bisa kita lihat dengan clear gitu bahwa pemenuhan janji-janji itu adalah satu tanda jelas pemimpin yang amanah. Pemimpin yang menunaikan segala janji-janjinya. Nah, itu baru kita lihat di seorang Anies Baswedan. Nah, ketika kita bicara soal Anies Baswedan, sosok tokoh yang satu ini memang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia kagum, tetapi ada juga sebagian masyarakat Indonesia yang merasa, kenapa sih nggak tembus-tembus gitu loh ya, mau dibully gitu. Atau mau disudutkan kan begitu, tetap saja berjalan gitu ya dengan tenangnya. Nah, bahkan Anies Baswedan juga kalau tidak salah pernah menyampaikan bahwa jangan jadi pejabat publik kalau tidak mau dikritik kan gitu. Artinya itu sesuatu yang lumrah. Nah, ini kita melihat bahwa beberapa survei ini Kang Ipul, Pak Tarmizi, yang dilakukan oleh lembaga survei seperti SMRC, ya kan, Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Kemudian seperti indikator politik Indonesia, ini juga lagi-lagi Anies Baswedan berada di peringkat ketiga gitu loh. Percaya nggak sih gitu, Pak Tarmizi, Kang Ipul? Saya sih percaya nggak percaya. Yang jelas Anies Baswedan tidak membayar lembaga survei. Tidak diakal-akalin agar berada di 3 besar. Jadi kan kalau saya lihat itu kan lembaga survei itu tanda kutip ya, seperti PSK, kerja survei komersial. Jadi tergantung siapa yang bayar. Anies Baswedan tidak bayar, tapi dia berada di 3 besar. Inilah menunjukkan bahwa kita bisa lihat kemarin ketika kunjungan ke Balikpapan, ke IKN kemarin, Anies disambut oleh banyak warga Balikpapan di bandara. Itu menunjukkan memang ada harapan perubahan pada sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak hanya dikenal di Jakarta, tapi Anies Baswedan dikenal di seluruh Indonesia. Kita ambil contoh ketika dia berapa bulan yang lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Februari, itu Anies Baswedan ke Bandung, ke Batagor Riri itu saya lihat itu di videonya. Itu banyak itu warga Bandung berdatangan, Pak Anies, Pak Anies. Ini menunjukkan bahwa Pak Anies adalah harapan baru rakyat Indonesia. Kang Ibu. Ya, setiap kedatangan pejabat memang selalu disambut. Tapi yang membedakannya adalah ada sambutan yang penuh dengan settingan. Ada yang alamiah. Atau yang natural gitu, seperti yang Pak Anies. Ini juga sempat saya bahas di video sebelumnya. Bagaimana kedatangan Pak Anies di bandara itu orang asalnya tidak tahu gitu kan. Karena memang ya tadi tidak disetting. Tapi begitu melihat sosok Pak Anies, itu langsung seperti sebuah magnet gitu. Dan sosok yang natural seperti inilah sebetulnya yang kita butuhkan. Lagi-lagi tadi, kita capek juga dengan pencitraan. Bagaimana dengan sosok-sosok yang bertebaran balihonya di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi tindakannya tidak ada yang mengedepankan kehendak rakyat. Sambil rambutnya dibotakin lagi.
Sebagian menilai bahwa relawan ini dibayar begitu kan, ada uangnya. Bahkan sebagian lagi menilai bahwa ini adalah sebuah proyek gitu. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan-tuduhan itu? Wah, Pak Tarmizi, Kang Epul. saya secara pribadi Jabar Manis, Jawa Barat bersama Anies Presiden, sepeser pun kita tidak dapat uang dari Anies Baswedan. Dan kita bertekad tidak mau minta uang dari Anies Baswedan. Ambil contoh, kemarin kita deklarasi Bekasi Raya Manis, Bekasi Raya bersama Anies Presiden. Itu adalah iuran daripada semua pengurus dan anggota simpatisan pendukung Anies Baswedan. Itu murni dari bawah, dari pengumpulan masanya, dari istilahnya itu amunisinya. Karena kenapa? Karena mereka ingin perubahan, berkorban jiwa, gitu ya, harta bila perlu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi. Gus Muhaimin itu mengundang tadi calon komisioner KPU dan juga Bawaslu gitu loh. Nah ini Ngapain dia? Belum dilantik. Ada apa? Gitu loh. Di beritanya belum disebutkan itu kegiatannya apa, mereka bertemu membahas Belum, apa? Belum. hanya diundang saja. Ini akhirnya kan ketahuan oleh media gitu loh, bahwa ini ada pertanyaan besar. Gitu. Diundangnya sembunyi-sembunyi. Kalau diundang tidak sembunyi-sembunyi, artinya kan media akhirnya menjadi tahu gitu loh. Tetapi yang menjadi pertanyaan ada apa, gitu loh. Dan karena kan publik tahu gempuran wacana penundaan pemilu, ya kan, presiden 3 periode, terus kemudian ini mengundang. Ya mengundang silaturahim itu kan diajarkan ya di Islam ya untuk memperpanjang usia katanya, untuk menambah rezeki gitu. Kalau dalam setting yang biasa, yang normal. Tapi kalau settingnya seorang Gus Muhaimin yang kita lihat ambisinya begitu besar untuk menjadi seorang presiden, tentu harus kita kedepankan antisipasi kan. Jangan sampai tanda-tanda awal kecurangan pemilu sudah muncul dari 2 tahun sebelumnya. Tapi tentu saya yakin Pak Gus Muhaimin ini tidak mengarah ke sana ya. Saya sih lebih melihat Gus Muhaimin ini orang yang ingin mencoba berbagai hal, berbagai cara ya, untuk mendongkrak popularitasnya. Sekedar itu saja saya lihat. Dan kan bukan kali ini saja beliau jadi capres ya, di bakal capres, bakal calon. Di setiap rentetan sebelum-sebelumnya selalu tuh jadi bakal calon. Saya coba bacakan ya dari salah satu media nasional gitu loh. Jadi CNN Indonesia memberitakan, jadi pengamat politik dari Lingkar Madani atau 5, Ray Rangkuti menilai pertemuan para komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih berarti Pak 2022 tinggal dilantik. 2027 tinggal dilantik saja, ini mengundang gitu, ada pertemuan dengan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin. Jadi ada kecurigaan-kecurigaan Kang Epul menjelang pemilu ini. Ya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Tentu saja tidak akan memperdalam itu. Yang akan kita coba telah lebih dalam lagi adalah sebetulnya apakah sudah ada undangan gitu Pak Tarmizi kepada dari Anies Baswedan, ya kan, kepada Jabar Manis, atau dari Anies Baswedan kepada komandan gitu loh. Sudah ada undangan untuk ngobrol-ngobrol lah, bicara apa atau apa gitu. Ya kalau kita sih murni gerakan rakyat dari bawah ya. Jadi ini yang namanya gerakan murni rakyat dari bawah. Pak Anies mau tahu atau tidak, itu bagi kita bukan hal yang penting. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mempertebal kemenangan di Jawa Barat, memperkecil kekalahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita ingin perubahan di Indonesia dan kita percaya sama Pak Anies. Kita melihat track record Pak Anies, kita melihat agama beliau, insya Allah tidak meragukan sedikit pun terhadap sosok Anies Baswedan, insya Allah. Baik. Sebagai closing statement, Kang Epul? Ya, keberadaan komandan saya kira sebagai salah satu relawan pemenangan Anies Baswedan, tentu keinginan kami ingin menjadi bersinergi dengan satuan relawan yang lain. Makanya ini luar biasa. Sebetulnya itu sudah kita niatkan dari tahun kemarin, Kang Ijul. Saya ingin bersilaturahim dengan berbagai satuan relawan yang lain, tapi keduluan oleh Pak Tarmizi yang menjambangi ke sini.
Nah, tapi tentu ini menjadi sebuah kegembiraan yang luar biasa buat saya karena akhirnya kita bisa bertemu, Pak, dan kita bisa membangun simpul-simpul sinergitas kita. Kalau tadi Pak Tarmizi sudah memiliki peta yang cukup lengkap di Jawa Barat, yang itu akan ada manuver-manuver yang disesuaikan dengan kondisinya, dan kami tentu kalau komandan ini kekuatan awalnya sampai sekarang entah nanti ada perubahan atau tidak, kita full konsentrasi di media sosial. Jadi kita akan angkat seluruh satuan relawan Anies Baswedan, kita akan sebarkan, kita akan bukan hanya melalui Saiful Jaman Channel, tapi juga melalui kanal-kanal lain yang kita miliki. Ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan karena keberadaan satuan relawan ini harusnya ini berkolaborasi dan menjadi satu gitu. Nah, tentu ini hanya bisa terjadi kalau kita bertemu, kita menyamakan pikiran kita, menyamakan hati kita, sehingga satu frame, tentu pergerakan kesananya akan jauh lebih mudah. Kita bagi-bagi perannya lebih mudah. Jangan sampai juga kita melakukan dua hal yang sama, kemudian hasilnya tadi 1 + 1 sama dengan 1. Nah, ini yang harus kita hindari gitu. Kita harusnya 1 + 1 itu sama dengan 3, sama dengan 4, atau sama dengan 10. Karena kita ingin menang. Itu yang disebut sinergi gitu. Betul. Jadi Baik. saya sangat senang sekali, terima kasih Pak Tarmizi sudah datang ke tempat kami. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, Pak ya. Betul. Kita akan bertemu lagi dalam suasana yang jauh Bersinergi lebih dan berkolaborasi. bersemangat ya. Dan kita juga akan membangun simpul-simpul juga dengan teman-teman kita di ANIS ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dengan Sobat ANIS, dengan beraksi dengan api. Udah cukup banyak ya. Anies for President banyak kali. ada- Kata orang Medan banyak kali. Ada lagi ABRI katanya. ABRI. Anies Anies Baswedan. Baswedan, Rakyat Indonesia Bersatu. Kayaknya kalau bicara jumlah satuan relawan Anies Baswedan paling banyak. Paling banyak. Kenapa bisa begitu? Ya karena ini muncul dari rakyat sendiri gitu. Iya, Bukan bikinan, bukan pesanan dari atas. Betul. Iya. Sahabat, ini bukan kampanye, tetapi ini murni suara dari bawah untuk sebuah perubahan-perubahan yang diinginkan agar Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera tentu saja. Amin. Ya, ini pilihan ada di kita masing-masing tentu saja. Tetapi apakah konon katanya suara rakyat adalah suara Tuhan? Suara Tuhan adalah suara rakyat. Apakah ini adalah suara Tuhan yang diwakili oleh apakah ini adalah suara rakyat yang menjadi juga suara Tuhan? Wallahu alam. Tentu saja semua perubahan ini akan kita inginkan ya. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya salah satu peserta ADI Akademi Dakwah Digital Indonesia angkatan pertama. Banyak sekali ya yang saya dapatkan di ADI ini. Salah satunya terkait pengenalan diri, pengenalan sosmed, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendakwah di bidang digital, dan tentunya banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan karena di ADI ini kita berdakwah melalui sosmed ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Insya Allah berguna untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nih guys, bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah Abi akan membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Nah, bagi teman-teman mungkin kita bisa berdakwah via medsos guys. Yuk guys, gabung. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.